Saudara, kita terus memantau kondisi terkini di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto kembali mengunjungi Aceh dan meninjau perbaikan jembatan di Aceh Tamiang. Presiden juga menginstruksikan percepatan suplai logistik. Prabowo meninjau pengerjaan jembatan Bailey Tepin Mane di ruas Biren Takengon, Kabupaten Biren. Prabowo memastikan akses Biren Takengon kembali tersambung dalam 1 hingga 2 pekan. Sebagai langkah percepatan, Presiden menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Komandan Percepatan Perbaikan Infrastruktur, dan Prabowo juga berjanji mempercepat pengiriman bantuan dari berbagai daerah untuk memenuhi kebutuhan korban bencana. Dalam kunjungannya, Presiden juga mempertanyakan soal pemulihan aliran listrik. Menteri ESDM yang juga berada di lokasi mengklaim pemulihan listrik di berbagai wilayah terdampak bencana hampir rampung. Untuk wilayah Aceh, Bahlil janji 93% listrik akan menyala mulai Minggu malam. Terima kasih juga ESDM. Siap. Lampu menyala sudah cepat. Malam ini nyala, Pak. Nyala. Semua malam ini, Pak. Seluruh Aceh. Seluruh Aceh, Pak. 93% malam ini Aceh semua nyala, Pak. 93%. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Begitu. Ya, ini ya musibah tantangan yang kita coba. Ini pimpinan baru 1 tahun, Presiden 1 tahun, Gubernur 1 tahun, Bupati 1 tahun, tapi kita dipilih untuk mengatasi kesulitan. Ya. Saudara, hampir 2 pekan dilanda banjir, warga desa Rumoh Raya, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara mengungsi di tenda terpal di perkebunan sawit. Hampir 80% rumah di desa Rumoh Raya hilang tersapu banjir bandang. Warga bertahan hidup dengan bantuan warga desa lain dan juga dermawan yang memberikan logistik dan obat-obatan. Tenda-tenda terpal ini didirikan warga secara swadaya. Tenda darurat itu kini menjadi rumah bagi sejumlah bayi, anak-anak, dan juga lansia. Selain logistik, warga sangat membutuhkan selimut, perlengkapan bayi, dan kelambu, serta tenda yang layak huni. Kalau swadaya masyarakat, bantuan dari masyarakat, beras, seperti layaknya pangan biasa lah. Cuma yang nggak ada ikan ya, kelambu, selop, berarti selop berarti mesin ya. Kalau memang kita perlukan di sini genset satu ya, karena untuk kebutuhan misalnya macam HP ataupun apa kita cas kan, itu belum ada. Kalau kondisi rumah warga gimana, Pak, sekarang? Kalau rumah papan 100% memang tidak ada lagi, hancur semua. Hancur semua. Kalau rumah papan, tinggal rumah-rumah yang beton ya. Saudara, duka Sumatera juga duka Indonesia. Mendorong banyak sukarelawan datang menyumbangkan segala hal untuk dapat meringankan beban sesama. Sukarelawan yang berdatangan tidak hanya laki-laki, bahkan perempuan-perempuan tangguh yang berani berdiri tegak meski penuh peluh. Ketika duka menyelimuti Sumatera, duka itu pun jadi duka Indonesia. Lalu, hati-hati terpanggil datang bersama, membawa uang, membawa tenaga, membawa asa. Tak hanya lelaki berani melangkah, perempuan pun berani, bahkan lebih gagah. Di antara lumpur dan batu yang kelam, ada 2 perempuan muda berjibaku membenahi dampak bencana alam. Mereka adalah Cecilia Rosanta dan Azizah Nadira Zahra. 2 nama yang kini jadi pelipur lara di tengah bencana. Sungai disisir teliti, puing diobrak-abrik sampai malam tiba. Demi ibu yang menanti, demi anak yang belum juga pulang ke rumahnya.
Ini dari Bandung jalur darat, jalur udara nih datangin. Jalur darat kita pakai bis elf dan 1 ambulans. Berapa hari itu perjalanan? Untuk perjalanan sendiri, sebenarnya estimasi ideal kita adalah 3 hari. Tapi karena ada kendala di jalan yaitu macet ya di beberapa titik, kita jadinya 4 harian lah. Cukup melelahkan. Medannya kan berlumpur ya, jadi benar-benar perlu hati-hati soalnya kan lumpurnya ada yang dalam dan supaya kita nggak tenggelam dalam lumpurnya juga sambil fokus soalnya kita kan kalau misalnya medan operasinya berlumpur itu kita pakai medianya stick gitu buat nge-sense, buat ngelacak gitu korbannya. Jadi selain kita hati-hati sama diri kita juga harus fokus sama apa yang kita cari gitu. Lalu ada Azizah Nadira Zahra yang harus memohon restu orang tua hingga meneteskan air mata. Kini ia berdiri tegar di tengah duka Kabupaten Agam, menjadi pelita bagi situasi yang kelam. Jadinya makanya mau ikut terjun gitu, jadi emang dorongan diri sendiri. Terus kalau misalnya halangan mungkin ya dari mananya itu dari orang tua sih. Awalnya kayak ragu karena aku anak perempuan sendiri di keluarga. Tapi karena udah dijelasin buat masalah akademik, terus nanti di sananya gimana, buat diri aku juga nanti jaga dirinya gimana, akhirnya malah didukung. 2 perempuan ini membuktikan satu hal sederhana, bahwa keberanian bukan soal otot atau jenis kelamin, tapi soal hati yang memilih tetap tegar meski bencana mengusik batin. Rio Johannes, Kompas TV, Agam, Sumatera Barat.